Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mencoba ingin melanjutkan kajian-kajian yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang sesudahnya, yakni tentang perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang junub, begitu juga orang yang tidak memiliki wudu, termasuk juga pada kesempatan yang mulia ini, yakni perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang khusus adalah orang yang haid saja. Jadi sebagaimana rumusnya itu adalah, yakni perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu itu yang jumlahnya ada 4. Kemudian perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang junub itu jumlahnya ada 6. Jadi 4 tambah 2 berarti 6. Nah, sekarang perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang haid, khusus bagi orang yang haid, berarti yang 4 juga dilarang, yang 2 juga dilarang, kemudian ditambah 4, ya, ditambah 4 berarti 10. Hemat waktu. Nah, kami akan langsung saja, yakni ini berada dalam kitab Taqriratus Sadidah halaman 175. Silahkan bisa semak saja. Nah, faqalal mufakkih rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Tsumma qala alladzi yahrumu bil haidi faqat. Adapun perkara-perkara yang diharamkan khusus bagi orang yang haid, arba'atun, yang jumlahnya ada 4. Ya, berarti 4 seperti yang tadi dikatakan itu adalah tambah 6, yang 6 ini adalah perkara yang dilarang bagi orang yang junub. Nah, berarti jumlahnya ada 10 seperti itu. Nah, berarti tambah 4 ini, maka tidak perlu lagi dibahas nah yang 6 tersebut, ya. Berarti 6 tambah 4, inilah tambah 4-nya, seperti itulah. Yang pertama adalah as-saumu, yang pertama adalah berpuasa. Nah, jadi bagi orang yang haid ini, nah, dilarang untuk berpuasa, maka haram hukumnya, ya, bagi orang yang haid itu berpuasa, ya. Bukan malahan dapat pahala, ya, malahan dapat dosa bagi orang yang haid berpuasa. Fa idzan qata'ad damu halla lahas saumu. Nah, apabila sudah terhenti darah haidnya itu keluar, nah, maka bolehlah bagi perempuan ini untuk melakukan puasa, walau qoblal gusli, walaupun nah sebelum mandi, maka sudah boleh dia itu melakukan puasa. Nah, seperti contoh misalnya ketika terhenti darah haidnya sebelum terbitnya fajar. Nah, sebelum subuh lah sudah berhenti haidnya, belum sempat mandi, maka tidak apa-apa berniat puasa di sana. Nanti mandinya kapan? Nah, mandinya itu nanti mungkin setelah subuh atau setelahnya itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkara yang dilarang bagi orang yang haid ini adalah al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Nah, yakni lewat di dalam masjid in khafat talwithahu, apabila khawatir akan mengotori masjid atau menjatuhi masjid dengan haid tersebut, dengan darah tersebut. Nah, jadi murur, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada yang sebelumnya, ya, yang namanya murur itu, nah,
masuk lewat pintu satu, kemudian keluar lewat pintu yang lain, itu namanya murur, kan yang namanya lewat. Tapi kalau sudah taradud itu artinya mondar-mandir. Nah, jadi masuk ke dalam pintu yang satu, keluarnya juga dari pintu yang itu juga. Nah, itu sudah dikatakan taradud, mondar-mandir. Nah, mondar-mandir itu sudah dikatakan al-lubsu, yaitu diam dalam masjid. Nah, seperti itu. Nah, fayajuzu illam takhaf talwithahu al-mururu faqat, maka bolehlah bagi orang yang haid itu apabila dia tidak khawatir akan mengotori masjid. Nah, ini al-mururu faqat, ini khusus bagi orang yang lewat saja. Nah, namun apabila diam di dalam masjid, khawatir ataupun tidak, itu tetap dilarang. Nah, ini yang perlu digaris bawahi dunal lubsu. Nah, berbeda halnya dengan lubsu, diam di dalam masjid. Nah, itu artinya ya, diam di dalam masjid itu berarti tidak boleh. Ya, walaupun tidak khawatir akan mengotori masjid, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tolaku, yakni mentolak atau mencerai istrinya dalam keadaan haid. Wa yusamma talaqul bid'i, dan itulah yang dikatakan dengan talak bid'i, talak bid'i. Nah, apa talak bid'i itu? Wa huwa an yutallika ar-rajulum ra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun. Yakni seorang laki-laki mentolak istrinya yang sedang yang sedang digauli, ya, yang sedang digauli. Wa ya haidun, dan dia itu dalam keadaan haid. Nah, itu talak ini itu dilarang itu, ya. Au fi tuhrin jama'aha, atau istrinya itu dalam keadaan suci. Nah, kemudian dia itu menjimanya. Nah, setelah menjimanya itu, pas ketika menjimanya itu dia bilang langsung mentalak istrinya, itu namanya talak bid'i. Itu yang dilarang, itu yang tidak diperbolehkan. Fattolaku yahrumu, maka tolak ketika itu diharamkan. Nah, walakinnahu yanfudhu, akan tetapi yang walaupun itu haram hukumnya, jatuh enggak talaknya ketika itu. Ini digaris bawahi juga, yaitu jatuh talaknya ketika itu, ya. Nah, kemudian wa yajuzu an yakuna ba'dang qita'i damil haidi wa qablal ghusli. Nah, bagi orang laki-laki yang ingin menalak istrinya, seandainya istrinya yang sedang haid, nah, kemudian sudah berhenti haidnya itu, yang walaupun belum mandi, maka itu sudah diperbolehkan. Jadi boleh walaupun belum mandi, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yang dilarang adalah al-istimta'u wal mubasyaratu bima bainas surrati war rukbati, yaitu istimta', yakni bersenang-senang, ya, mencari kepuasan, ya. Bima bainas surrati war rukbati, yakni antara pusar dan yang lutut. Nah, seperti ini juga masih ada khilaf di kalangan ulama, seperti itu, ya. Maka para ulama sepakat yang dilarang itu hanya watok saja, ya, jima saja yang dilarang ketika itu. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan pendapat juga bahwa bersenang-senang antara pusar dan lutut itu juga dilarang, ya, bagi orang yang haid, seperti itu, ya. Nah, adapun kalau di atasnya, di atas pusar itu enggak masalah, di bawah lutut juga tidak masalah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.